Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Fernando dengan NIM 20030404132. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program studi manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah bisnis internasional sebagai UTS saya. Di sini dengan dosen Pak Hikmet Tahtahinggo SE MBA. Bisnis internasional. Konsep bisnis internasional yaitu perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara. Perdagangan ini melibatkan produk dan jasa pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Dua jenis lintas batas negara yaitu investasi portofolio internasional mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Selanjutnya yaitu investasi langsung luar negeri. Perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Alasan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. 1. Untuk memperbesar penjualan. Yang kedua, untuk mengakuisisi sumber daya. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi sumber-sumber penjualan dan penawaran. Selanjutnya, faktor yang mendukung perkembangan bisnis internasional. Yaitu ada peningkatan yang pesat dalam teknologi dan ekspansinya. Liberasi dalam kebijaksanaan pemerintah sehubungan dengan pergerakan perdagangan dan sumber daya lintas negara. Selanjutnya, pengembangan lembaga yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional dan peningkatan dalam kompetisi global. Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional adalah 1. Kegiatan ekspor impor. Ini merupakan kunci transaksi ekonomi suatu negara apabila dalam neraca suatu negara kegiatan ekspor lebih tinggi daripada kegiatan impor, maka dapat dipastikan negara itu menjadi negara yang maju dengan pendapatannya yang besar. Sedangkan apabila kegiatan impor lebih tinggi dari ekspor, maka negara tersebut dapat dikatakan laju pertumbuhan ekonominya tidak maju karena negara tersebut cenderung bergantung kepada negara lainnya. Yang kedua, kegiatan investasi. Investasi ini bisa dalam bentuk investasi langsung luar negeri atau Foreign Direct Investment atau FDI, di mana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuan. Globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Di antaranya yaitu ada aspek globalisasi adalah sebagai berikut. Globalisasi pasar. Merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi suatu pangsa pasar global yang besar. Globalisasi produksi. Mengacu kepada pengembalian sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Selanjutnya, aktivitas bisnis internasional adalah sebagai berikut. Ekspor, yaitu menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Impor. Impor adalah membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Selanjutnya, lisensi. Suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Selanjutnya, waralaba. Suatu perusahaan di suatu negara memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek dagang, logo, dan mendapatkan pembayaran royalti. Selanjutnya yaitu kontak manajemen, yaitu kesepakatan suatu perusahaan di suatu negara untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara-negara lain. Selanjutnya, lingkungan bisnis internasional.
Lingkungan bisnis internasional meliputi lingkungan budaya. Lingkungan budaya yaitu kegiatan bisnis yang melibatkan antara negara dan bangsa yang memiliki hubungan yang berbeda. Maka setiap kegiatan bisnis internasional tersebut harus mampu memodifikasikan perilakunya di negara dan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, lingkungan positif dan hukum. Lingkungan politik dan hukum. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang berlangsung lintas negara. Kegiatan bisnis tertentunya bergantung pada lingkungan politik dan hukum suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Lingkungan politik dan hukum sangat berkaitan erat karena sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum tertentu. Selanjutnya, lingkungan teknologi. Teknologi telah menjadi proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam hal ini, efektivitas berarti memberikan hasil yang diinginkan. Efisiensi berarti memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya paling sedikit, sedangkan produktivitas merupakan rasio keluaran dengan jumlah masukan. Selanjutnya yaitu ada etika tanggung jawab sosial. Pentingnya etika dalam dunia bisnis adalah superlatif dan global. Tren baru masalah timbul setiap hari yang dapat membuat beban penting untuk organisasi dan konsumen. Untuk saat ini, kebutuhan untuk perilaku etis dalam organisasi telah menjadi penting untuk menghindari tuntutan hukum. Yang ketiga, ada perdagangan global. Teori perdagangan klasik. Merkantilisme. Teori merkantilisme ini berpendapatan bahwa satu-satu cara negara untuk menjadi kaya adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan meminimalisirkan impor. Selanjutnya ada absolute. Absolute advantage ini dari Adam Smith, berdasarkan pada besaran atau variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau full theory, perdagangan internasional. Teori perdagangan modern dan David Ricardo, teori ini mengatasnamakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian akan menghasilkan ekspor barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage. Selanjutnya ada teori investasi internasional. Investasi langsung dari luar negeri. Metode yang sering digunakan untuk perusahaan asing dalam melakukan investasi langsung luar negeri adalah joint venture, merger and acquisition dengan perusahaan lain yang telah eksis, lisensi, kontrak manajemen. Adapun tujuan FDI, 1. Mencari sumber daya, mencari pasar, mencari aset strategis, dan mencari keamanan politis. Selanjutnya, pertimbangan investasi luar negeri. Paham prosedur investasi langsung menciptakan strategi promosi investasi, menjalin kemitraan yang efektif, memanfaatkan teknologi informasi, dan kebijakan perdagangan internasional. Tarif adalah suatu pembebanan yang melewati daerah pabean. Pelarangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi. Selanjutnya ada dumping. Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga. Yang keempat yaitu sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional. Moneter internasional dengan sistem finansial memainkan peran sentral dalam ekonomi politik global sejak akhir abad 19 adalah pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dalam menanggapi perubahan kondisi politik ekonomi, baik level domestik maupun internasional. Perubahan yang paling dramatis dalam krisis dalam pengintegrasian moneter internasional dan rezim internasional selama bertahun-tahun interwar. Selanjutnya, bursa valuta asing. Menurut Sutanto 2008, bursa valuta asing adalah tempat atau lembaga yang memperdagangkan mata uang asing. Fungsi bursa valuta asing diantaranya adalah 1. Mentransfer daya beli uang antar negara, penyediaan kredit bagi pengadaan luar negeri, 3. Menjual membelikan valuta asing, dan memperlancar perdagangan internasional dan pembayaran internasional. Selanjutnya, pasar modal internasional. Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal.
Pasar modal terdiri dari dua jenis pasar, yaitu pasar obligasi dan pasar saham. Selanjutnya, nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang atau kurs adalah sebuah perjanjian uang dikenal sebagai nilai tukar karena mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari antara kedua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Yang kelima, kerjasama internasional antar negara. General Agreement of Tariff and Trade. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan lembaga ketiga untuk menangani sisi kerjasama perdagangan ekonomi internasional bergabung dengan dua lembaga Bretton Woods, yaitu Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Selanjutnya, World Trade Organization. WTO menyatakan bahwa tujuan adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan mempromosikan hambatan perdagangan yang dikenal lebih rendah dan menyediakan platform untuk negosiasi perdagangan dan bisnis mereka. Selanjutnya, integrasi regional. Integrasi ekonomi regional adalah perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi sampai menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif atas barang dan jasa serta faktor produksi. Selanjutnya, Uni Eropa. Menurut Hill 2014, Uni Eropa adalah bentuk dari dua faktor politik, yaitu kehancuran Eropa Barat dan keinginan bangsa Eropa untuk mempertahankan panggung politik dan ekonomi mereka sendiri di dunia. Selanjutnya, masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan dari pembentukan komunitas ASEAN adalah untuk mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal. Selanjutnya, yang keenam, aliansi strategi internasional. Aliansi strategi dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bisnis internasional. Di antaranya ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yaitu suatu perusahaan yang berbasis di suatu negara atau negara induk, akan tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produksi atau pemasaran cabang di negara-negara lain atau di negara cabang. Konsep aliansi strategi. Aliansi strategi adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis krisis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategi pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup aliansi strategi. Proses pembentukan aliansi strategi adalah melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan strategi, penilaian rekaan, negosiasi kontak, operasionalisasi aliansi, dan pemutusan aliansi. Adapun jenis strategi aliansi. Untuk step 1, joint venture sebesar 10%. Yang kedua, equity strategi alliance, yaitu step kedua sebesar 35%. Dan step ketiga, non-equity strategic alliance, yaitu sebesar 50%. Dan yang terakhir, yang keempat, global strategic alliance step 4, yaitu sebesar 65%. Selanjutnya di sini ada hambatan aliansi. Hambatan aliansi internasional. Aliansi strategik merupakan sarana bagi perusahaan untuk menginternalisasi kompetensi atau transfer knowledge dari perusahaan partner. Transfer knowledge tergantung pada bagaimana mudahnya knowledge dapat dipindahkan, diinterpretasikan dan diserap. Hamel et al. 1989. Sekian materi mata kuliah bisnis internasional dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.